Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Semoga hari ini Anda semua tetap diberikan kesehatan. Dan semoga hari ini Tuhan mencurahkan rahmat berlimpah bagi hidup Anda dan saya. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus mengajak Anda dan saya untuk terus melakukan rekonsiliasi bagi kita masing-masing. Rekonsiliasi antara diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya satu jelas, agar hidup kita penuh dengan kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam rekonsiliasi itu, kita tidak sekedar mengetuk pintu hati teman kita, tapi kita juga mengetuk pintu hati kita sendiri untuk juga berani mau memaafkan orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus bersabda, "Jika engkau mempersembahkan persembahan kepada Allah, dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu, lalu pergilah berdamai dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan kurban itu." Belas kasih bagi Yesus bukanlah hal atau konsep yang muluk-muluk, bukan konsep teologis, bukan sosiologis, bukan antropologis, bukan metafisis, atau yang lainnya. Bagi Yesus, belas kasih itu seperti dalam ayat yang kita dengar. Kalau engkau persembahkan persembahan kepada Allah, engkau teringat sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan dulu persembahan itu, lalu berdamai dengan saudaramu. Memang hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus berdamai dengan orang yang kadang terus-menerus menyakiti perasaan kita, itu tidak akan pernah mudah. Tapi justru disitulah ketika kita berdamai dengan orang lain, kita
diajak oleh Yesus untuk membuka hati kita, membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, agar kita mampu melakukan itu, memberi maaf kepada orang lain, dan meminta maaf bagi kesalahan yang pernah kita lakukan juga terhadap orang lain. Dengan kelembutan hati itu, dengan kelembutan hati kita datang kepada orang lain, meninggalkan persembahan, lalu datang kepada orang lain. Guci mahal harga diri kita itu pecah berkeping-keping. Karena dengan rendah hati kita datang dan kita menggunakan diri kita, membiarkan diri kita hancur, tapi kemudian dibentuk kembali oleh Tuhan sendiri menjadi guci yang penuh dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mengartikan belas kasihan sebagai tindakan konkret yang muncul dari hati yang terbuka terhadap orang lain, itu sangat dituntut dari kita. Belas kasihan dan tindakan konkret seperti sekeping mata uang logam yang mempunyai dua sisi, tidak bisa dipisahkan satu sisi dari sisi yang lain. Kita mempersembahkan kurban kepada Allah, tapi kita juga dituntut untuk berdamai dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mengetuk hati sesama adalah peristiwa yang tidak mudah. Tetapi akan menjadi lebih bahagia kalau kita berani mengetuk pintu hati sesama dan kembali mengetuk pintu hati kita agar terjadilah rekonsiliasi yang luar biasa. Tuhan mengendaki perdamaian. Tuhan mengendaki agar hidup kita dipenuhi dengan sukacita berlimpah. Maka Yesus mengajak kita untuk memeluk hati yang berbelas kasihan bagi semua orang. Berbelas kasihan tidak hanya dengan orang yang sejalan dengan kita, bahkan orang yang tidak sejalan dengan kita, termasuk musuh-musuh kita. Berbelas kasihan juga berarti kita berani mengetuk pintu hati kita sendiri dengan datang kepada orang yang kadang tidak sama pikirannya dengan kita. Dengan demikian, belas kasihan menjadi sebuah tindakan nyata yang menghasilkan buah rekonsiliasi atau perdamaian yang tidak hanya dengan teman yang berseteru dengan kita, tapi juga dengan diri kita sendiri. Rekonsiliasi itu akan terjadi tidak hanya dengan orang-orang yang berseteru dengan kita, tapi ada damai dalam diri kita, ada sukacita dalam diri kita, ada berkat-berkat dari Tuhan yang mampu kita terima dalam kehidupan kita. Rekonsiliasi dengan sesama merupakan rekonsiliasi kita dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berjuang untuk meninggalkan persembahan kita. Mungkin berat. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita pergi dahulu mengetuk hati sesama, memohon maaf atas kesalahan kita, atau memohon maaf sekalipun kita merasa bahwa kita tidak salah, supaya persembahan kita menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan. Tuhan mengendaki kita berdamai, Bapak Ibu. Sekali lagi memang tidak mudah, tapi dengan demikian akan terjadi sukacita dalam kerajaan surga. Dan persembahan kita menjadi persembahan yang mulia bagi Allah dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Kita mau agar persembahan kita diterima oleh Tuhan. Memang sekali lagi tidak akan pernah mudah,
Tapi kalau kita melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, maka kita mampu melakukan itu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah kami semangat untuk menjalani hidup kami masing-masing dalam terang kasih-Mu. Kuatkanlah iman, harapan, dan kasih dalam jiwa kami, agar kami mampu mengampuni sesama kami dengan tulus hati. Dengan demikian, kami layak menjadi persembahan murni untuk keselamatan jiwa kami di dunia ini. Engkaulah Allah yang benar dan Maha Rahim. Bantulah kami Tuhan. Tambahkan iman kami, agar kami selalu datang mengharapkan belas kasih-Mu, agar kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.